Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini, kita bakal fokus ke satu kelompok motivasi yang, menarik banget nih. Dari buku The Motivation Code, tepatnya bab 6, Keluarga Pembelajar, atau The Learner Family. Jadi misi kita sekarang ya kita mau bedah bareng, apa sih sebenarnya yang bikin orang-orang di kelompok ini tuh bergerak? Ciri khasnya apa? Plus minusnya gimana? Dan yang paling penting, gimana Anda bisa lebih nyambung pas interaksi sama mereka? Atau jangan-jangan Anda malah ngenalin diri sendiri di sini. Intinya sih mereka ini didorong buat eksplorasi, belajar hal baru, pengen jago, terus nunjukin apa yang udah dipelajari. Kolaborator yang oke banget, apalagi pas mulai sesuatu yang baru atau pas butuh pengetahuan dalam. Siap ya, kita kulik lebih lanjut? Siap dong. Jadi, keluarga pembelajar ini isinya ada 4 tema utama, motivasi, ada comprehend and express, terus master, ada lagi demonstrate new learning, sama yang terakhir explore. Masing-masing unik nih caranya. Oke, kita mulai dari yang pertama, comprehend and express. Ini intinya dorongan kuat buat ngerti banget sesuatu, sampai ke akarnya, terus pengen banget ngejelasin pemahaman itu ke orang lain ya? Betul, kayak cerita Abraham Lincoln itu kan, rela jalan jauh cuma buat pinjem buku. Mereka butuh banget pemahaman yang, mendalam. Iya, ya. Karakteristiknya, mereka ini biasanya jadi spesialis. Haus banget sama pengetahuan, terus suka nyambung-nyambungin ide gitu. Tapi, ya ada sisi gelapnya juga nih. Oh ya? Apa tuh? Bisa kejebak overthinking, mikir terus sampai akhirnya malah nggak jadi ngapa-ngapain, atau kelumpuhan analisis lah istilahnya. Terus kadang bisa kelihatan sok tahu, atau nge-share ide padahal belum matang banget karena saking semangatnya. Menarik. Jadi kalau kita kerja bareng tipe ini, penting ya kasih mereka waktu buat mikir, dan siap-siap aja ditanya macam-macam. Banget. Mungkin perlu juga dibantu lihat gambaran besarnya kali ya, biar nggak kesesat di detail terus malah jadi, lumpuh tadi tuh. Tepat sekali. Mereka cocok di lingkungan yang ngasih kesempatan ngajar, nulis, atau peran yang butuh inovasi. Nah, beda lagi nih sama tipe kedua, master. Master ya. Gimana tuh? Kalau master, dorongan belajarnya ini buat mencapai level keahlian yang paling tinggi. Penguasaan mendalam di satu bidang itu jadi tujuan utama. Nyaris perfeksionis lah. Wah, perfeksionis ya. Contohnya kayak drummer legendaris Neil Peart dari Rush itu mungkin, yang latihannya gila-gilaan buat teknik sempurna. Nah, itu contoh yang pas banget. Ciri khasnya ya gitu. Perfeksionis, standarnya tinggi banget, kadang malah nggak realistis, baik buat diri sendiri atau orang lain. Pekerja keras pastinya. Terus, sisi negatifnya? Ya, perfeksionismenya itu sendiri. Bisa bikin mereka nggak pernah ngerasa cukup, ragu buat nunjukin hasil sebelum ngerasa sempurna banget, gampang hilang fokus ke detail kecil yang sebenarnya nggak gitu penting, dan bisa jadi keras ke diri sendiri atau ke orang lain juga. Berarti tantangannya kalau kerja sama mereka itu bantu milah ya? Mana yang emang perlu sempurna, mana yang cukup oke aja. Terus kita juga perlu peka kalau mereka udah mulai push diri terlalu keras. Iya, benar. Dan soal promosi ke peran manajerial yang butuh fleksibilitas, mungkin perlu dipikir 2 kali. Mereka lebih cocok di peran yang butuh presisi tinggi, detail. Oke, masuk akal. Nah, dari yang fokus ke dalam banget kayak master, kita pindah ke tipe yang justru senangnya belajar banyak hal baru dengan cepat. Demonstrate new learning. Betul, motivasi utamanya tuh cepet nguasain skill baru, terus nunjukin kalau dia bisa. Udah ngerasa cukup bisa, dia siap cari tantangan belajar lainnya. Kayak contoh Jim di buku itu ya, cepat pindah fokus ke ahliannya. Jadi kayak pisau tentara Swiss gitu ya, serba bisa. Tapi mungkin nggak ada yang dalam banget kayak si master tadi. Hahaha, iya deskripsi yang pas itu. Mereka pembelajar cepat, cenderung jadi generalis. Kelebihannya mereka sering jadi komunikator yang bagus loh, karena bisa nyederhanain hal yang rumit. Tapi ada tapinya juga pasti. Ada dong, sisi bayangannya ya itu, jadi sulit buat komitmen jangka panjang di satu jalur karir. Istilahnya jack of all trades, master of none. Bisa banyak hal tapi nggak ada yang benar-benar ahli. Kadang juga bisa terkesan pamer atau pengen kelihatan kompeten padahal skillnya baru di permukaan. Jadi, kalau mau bikin mereka engage, kuncinya variasi tugas ya. Biar ada tantangan belajar baru terus, mungkin perlu dibantu juga bedain mana yang sekedar bisa sama yang udah beneran nguasai. Bisa banget. Kalau mereka kelihatan bosen, kasih proyek sampingan yang menarik.
Atau ngajarin mereka buat mentoring orang lain, itu juga bisa jadi cara bagus menyalurkan motivasi mereka. Oke, dicatat. Nah yang terakhir nih, explore atau penjelajah. Ini gimana lagi bedanya? Kalau explore, dorongannya lebih ke melampaui batas yang udah ada. Nyari hal yang belum ketahuan, nyari petualangan, pendekatan baru. Mereka ini pencari kebaruan sejati. Wah, kayak Jill di cerita sumber kita ya, yang selalu cari cara beda. Pasti seru nih kalau ada mereka di tim, banyak ide baru. Banget. Mereka haus pengalaman baru, suka dorong batasan, idenya orisinal, bisa jadi inspirasi buat tim. Tapi ya, sisi bayangannya juga ada. Apa tuh biasanya? Cenderung susah buat follow through, nuntasin kerjaan sampai akhir gitu. Rutinitas itu musuh besar buat mereka. Aturan bisa diterabas kalau dianggap nebatasin. Dan kadang ya bikin sedikit guncangan karena pengennya nyoba hal baru terus. Oke. Jadi kalau kerja bareng tipe explorer, kita perlu kasih pagar yang luas tapi jelas ya. Kasih kebebasan soal cara, tapi tujuannya tetap jelas. Tepat. Libatkan mereka di fase awal proyek, pas brainstorming atau bikin strategi. Bantu mereka melihat kalau pendalaman itu juga bisa jadi bentuk eksplorasi yang seru. Rencana pengembangan dirinya juga baiknya fleksibel aja. Menarik banget ya keempat tipe ini. Comprehend, master, demonstrate, explore. Semua intinya belajar, tapi fokus dan cara puasnya beda-beda. Ada yang ke dalam, ada yang keluar, dan lebih luas. Iya. Jadi keluarga pembelajar ini bawa dinamika yang unik banget ya ke tim atau bahkan ke kehidupan pribadi kita. Mereka bisa jadi mesin ide, penjelajah ulung, sekaligus pengasah keahlian. Bener banget. Yang penting tuh kita kenali dorongan ini, mau itu di diri sendiri atau di orang sekitar kita. Kalau kita paham, kita bisa manfaatin sisi positifnya dan kelola potensi sisi negatif atau bayangannya itu. Jadinya kan kolaborasi lebih enak, kerja juga lebih puas. Setuju. Nah, sebagai penutup nih, coba yuk kita renungkan bareng. Kalau Anda ngerasa gue banget nih, atau ini kayak si A deh pas dengerin pola keluarga pembelajar ini, gimana pemahaman baru ini bisa bantu Anda atau orang itu buat ngarahin energi belajarnya jadi semacam bahan bakar bersih? Maksudnya motivasi yang positif dan ngebangun gitu ya? Iya, betul. Supaya bisa dipakai buat mencapai hal hebat berikutnya dan gak malah kejebak di bahan bakar kotor kayak frustrasi atau kebiasaan yang sebenarnya kurang efektif. Gimana caranya ya? Itu mungkin pertanyaan bagus buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.